perempuan kerjanya mecahin batu di sungai? Yang seharusnya itu mah dikerjakan sama laki-laki. Itu baru namanya nyalahin kodrat. Tapi orang-orang di sini pada diem aja tuh. Yang dibutuhkan di sana itu perempuan. Kalau misalkan yang dibutuhkan laki-laki, pasti suami yang berangkat. Suami itu harus bertanggung jawab sama keluarga katanya. Iya, Pak Ustadz ya. Kamu punya ayam? Tidak. Kamu punya? Baru kemarin mati, Pak Ustadz. Anggap saja kalian teh punya ayam. Kalau kalian sakit atau kalian tidak ada di rumah, siapa yang ngasih makan ayam? Anak, Pak Ustadz. Jangan melibatkan anak, harus istri. Jadi kalau kita lagi sakit, istri tidak kasih makan ayam, ayamnya bisa mati. Jadi boleh tidak? Iya, Pak Ustadz. Kondisi darurat, Pak Ustadz. Darurat. Begitu, Pak Ustadz. Jadi boleh istri kerja ke luar negeri. Tapi kalau kerjanya jauh ke luar negeri, ninggalin anak sama suami, bagaimana? Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, itu bumi Allah bukan? Ya Allah, Pak Ustadz. Indonesia. Ya Allah, Pak Ustadz. Jadi boleh dong kerja di mana saja. Karena sama-sama bumi Allah. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata lagi? Sekarang sudah masuk zuhur. Siapa giliran ajan? Saya boleh, Pak Ustadz. Azan itu panggilan orang untuk sholat. Bagaimana supaya orang datang? Nah, suaranya harus indah. Ajat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Kos. Abis belanja ya, Cek? Ngeborong? Ah, enggak. Biasa aja. Sekalian sama uang sewa motor Hasan. Iya. Kurang nggak? Enggak, malahan ini kebanyakan, Cek. Makasih ya. Sami-sami. Pulang yuk. Ntar dulu, Neng mau ngobrol-ngobrol dulu sama Casih. Gak apa-apa, Kos. Cici gua kangen. Pengen dengerin cerita-cerita kampung. Iya. Ayo. Saya mau ke tempat Hasan dulu, balikin motor. Iya. Abis belanja apa? Banyak. Ada nugget, sosis, es krim. Pokoknya semua favoritnya Febri. Masuk, Kom. Si Hasan mau jual motor, Kang. Motor yang ini? Iya, masih baru. Dijual murah. Si Hasan teh mau ke Sumatera. Mau kerja sama akangnya. Harusnya kamu ngomongnya sama si Esi. Jangan sama saya, lagian kamu juga telat. Saya kan juga sudah ngambil motor baru. Maksud saya si Esi. Iya, Kang. Ayo masuk, Kom. Ibu, ini mau digimanain? Bawa ke kamar aja, Gelis. Oh ya. Duduk, Kom. Cek, saya tuh pengen sekali berangkat. Tapi nggak diizinin sama suami saya. Katanya, laki-laki itu harus jadi kepala rumah tangga. Memang kalau perempuan bekerja, laki-laki nggak jadi kepala rumah tangga lagi. Itu mah pikiran picik. Kom, saya kerja, Akum di rumah. Tapi yang jadi kepala rumah tangga kan tetap Kang Akum. Kamu bisa lihat sendiri kan? Zaman mah udah berubah.
Nggak masalah siapa yang cari nafkah. Kamu kan sadar kalau koswara mah cuma bisanya ngojek. Penghasilannya kecil. Kamu yang bisa punya kesempatan untuk punya penghasilan banyak, kenapa disia-siakan? Menyalahi kodrat katanya. Seandainya Dede Cantik yang pulang dan saya itu Kang Aku, pasti saya akan beli tanah, beli sawah, biar saya ada kegiatan jika Dede Cantik berangkat kembali keluar. Di sini banyak perempuan kerjanya mecahin batu di sungai. Yang seharusnya itu mah dikerjakan sama laki-laki. Itu baru namanya nyalahin kodrat. Tapi orang-orang di sini pada diem aja tuh. Yang dibutuhkan di sana itu perempuan. Kalau misalkan yang dibutuhkan laki-laki, pasti suami yang berangkat. Suami itu harus bertanggung jawab sama keluarga katanya. Ngurus rumah sama ngerawat anak bukan tanggung jawab. Kang, saya pulang duluan ya, Kang. Ngapain? Kayaknya warungnya juga bukanya masih lama. Kasihan anak saya belum makan. Ya udah, His. Bareng, Kang. Barang mulu, Dan. Ceng, kita pulang juga yuk. Ah, saya di sini aja lah. Di rumah juga ngapain, sepi. Kan warungnya juga masih tutup, Ceng. Kamu pasti mau nungguin. Aku, Kum. Dari mana, Kum? Sini duduk. Ceng, geser sedikit, saya duduk di situ. Kamu duduk, Doi. Di sini nih. Ah, ilah, Doi. Ini sini. Kum, kamu beli motor baru ya? Istri saya yang beli. Semua juga begitu, Kum. Jangan begitulah, Kum. Kalau yang namanya barang punya istri, itu milik kita juga. Kan udah suami istri, berarti milik bersama. Ya kan? Kamu tuh ngomong begitu buat nyenengin diri kamu sendiri atau buat nyenengin saya? Itu mah alasan aja, Kom. Biar kamu tetap di rumah. Kalau kamu kerja di luar, kamu jadi pintar. Laki-laki itu takut punya istri pintar. Yang pasti, kita harus bisa jaga diri. Bisa ngurus diri, bisa ngurus istri, bisa ngurusin anak, bisa ngurusin rumah. Supaya istri kita itu semakin sayang sama kita. Iya, itu betul. Kang, Kom. Ini motor siapa sih? Ngalangin aja tiap hari. Dari mana, Dang? Ini habis pasang internet. Dang, internet itu bahaya buat anak seumuran Debbie. Banyak situs dewasanya bisa ngerusak otak. Saya tuh contoh, Edward saya nggak kasih main komputer dulu. Biar dia tahu dulu mana yang benar, mana yang enggak. Baru saya beliin komputer. Lagian beli komputer mah nggak perlu nunggu dikasih majikan. Beli aja sendiri, cemen itu mah. Justru yang paling bahaya itu, Ceng. Ketika anak kita nongkrong di warnet terlalu lama. Kayak si Edward tuh. Ih, ngeri. Ya, Dom. Saya pulang dulu. Ceng, aku ngejar kulkas. Ya berarti dia beli kulkas. Wah, berarti aku punya kulkas baru ya, Ceng? Biasa aja kali, Doi.
Kulkas kecil doang, paling 1 pintu. Ceng, internet itu apa sih? Kakaknya kornet, adanya kernet.